Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihinya, sebab terang Allah telah datang. Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di minggu yang keempat 26 Juli 2020. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau sucikan hati kita mau datang ke rumah Bapa. Kita angkat tangan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan buat kehidupan kami, buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat kami, bagi seisi rumah kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi semua karena berkat yang daripada Tuhan, berkat pengasihan yang daripada Tuhan yang melingkupi setiap kami, sehingga kami bisa berada Tuhan pada saat ini ya Tuhan, mengikuti video online ini ya Bapa. Bapak, kami mau satukan hati kami Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-gerejamu Tuhan di seluruh dunia ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat umat-umatmu dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan lingkupi, Tuhan pakai Tuhan. Pakai kami semua untuk menjadi alat kemuliaan bagi namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau bawa Tuhan Yesus untuk ibadah-ibadah yang berlangsung pada hari ini ya Bapa. Mulai dari pagi hingga malam hari Tuhan, lawat Tuhan. Tiada satupun Tuhan ibadah yang tidak ada terjadi lawatan Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi ya Tuhan. Bahkan di tempat kami, bahkan di rumah kami, Tuhan melawat setiap kami. Tuhan pulihkan setiap hati yang hancur. Tuhan sembuhkan setiap yang sakit ya Bapa, yang berbeban berat Tuhan angkat Tuhan Yesus untuk segala bebannya ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Tuhan ada, Tuhan bersama kami di tempat ini. Kami mau mesatukan hati kami ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat tudung rohani kami ya Bapa. Kami mau angkat Tuhan Yesus, kami mau memberkati Tuhan untuk Bapak Niko Noto Raharjo ya Bapa beserta keluarganya ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, kesehatan yang daripada Allah Tuhan limpahkan ya Bapa. Buat Tuhan pelayanannya juga Tuhan buat naik dan tidak turun. Dan juga Tuhan Yesus biarlah Tuhan pelayanan dari Bapak Niko juga ya Tuhan Yesus, baik anggota-anggota Tuhan, baik itu wakil gembala juga Tuhan berkati ya Tuhan. Setiap ya Tuhan pelayanan yang beliau ambil ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan buat berhasil. Lawatan Allah juga terjadi di sana ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat Bugem Ochen ya Tuhan, selaku dari Gembala CK2 kami ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Bugem Ochen ya Bapak. Biarlah Tuhan lawatan Allah juga terjadi Tuhan untuk pelayanan dari Bugem Ochen ya Tuhan. Kesehatan yang berlimpah juga Tuhan tambahkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Bugem Ochen semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bawa Tuhan Yesus untuk Bugem Ochen Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati anak cucunya ya Tuhan Yesus. Berkati, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Allah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bawa juga Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami ya Tuhan, GBI Mampang Tuhan, Bapak Wimbi, Bugem Rina dan Natnat ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa, kesehatan yang daripada Allah turun Tuhan atas keluarga ini Tuhan. Tidak ada satu pun Tuhan sakit penyakit yang dapat menjangkau ya Tuhan. Nah kami percaya Tuhan, kuasa Allah melimpah-limpah atas kehidupan dari Pagem Wimbi dan Bugem Rina beserta Natnat ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus.
Tuhan juga urapi ya Tuhan pekerjaannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semakin naik dan tidak turun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Bapak Gembala kami juga bisa Tuhan untuk mengembalakan setiap kami Tuhan sidang jemaatnya ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus urapan yang daripada Allah yang menuntun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami berkati ya Tuhan Yesus. Pakai Tuhan kami ya Tuhan. Pakai Indonesia Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan Indonesia dipulihkan Bapa. Tuhan kami rindu Tuhan Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia semakin ya Tuhan maju. Indonesia bebas dari segala narkoba. Indonesia bebas dari segala LGBT. Indonesia bebas daripada roh-roh terkutuk ya Tuhan, roh yang tidak daripada Allah. Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membawa Indonesia untuk menjadi negara yang dipulihkan Tuhan. Pakai kami Tuhan, generasi-generasi-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia ada di telinga Tuhan. Indonesia ada di pandangan Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan bangkit ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau tumpang tangan Tuhan buat Indonesia Tuhan, buat pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Pakai Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Berikan telinga yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Berikan telinga, berikan hati ya Bapa yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang dipimpin Tuhan, biar Tuhan pemimpin kami Tuhan bisa Tuhan Yesus memimpin dengan roh kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa Tuhan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang ajar kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau juga berdoa Tuhan buat kota Jakarta ya Tuhan. Berkati kota Jakarta, berkati kota kami ya Bapa. Berkati Tuhan kota di mana kami berada ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan atas kota Jakarta. Tuhan berkati Tuhan mulai dari kota Jakarta pusat, utara, selatan Tuhan, barat, timur ya Bapa, bahkan Tuhan Kepulauan Seribu, bahkan kota-kota penyangga Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ya Bapa. Tiada satu pun yang luput dari pandangan Tuhan. Tuhan turunkan Tuhan Yesus berkat yang berlimpah Tuhan buat kota kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami yang ada di sini Tuhan Yesus terberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati juga Tuhan pemimpin dari kota kami ya Bapa. Kami mau berkati Tuhan Bapak Anies ya Tuhan beserta jajarannya ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, pakai Bapa, pakai Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Allah turun Tuhan Yesus atas beliau ya Tuhan. Sehingga apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau putuskan itu semua atas izin daripadamu ya Allahku. Itu semua atas pikirannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pakai Tuhan pikiran dari beliau menjadi seiring dengan pakai pikiran-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan beliau bisa memimpin dari kota kami ini ya Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan buat wilayah Mampang Tuhan, di mana gereja kami berdiri Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa gereja kami berdiri, bahkan Tuhan daerah-daerah yang di sekitarnya akan diberkati. Kami percaya Tuhan Yesus. Daerah Mampang Tuhan berkati Tuhan. Jauhkan dari segala roh-roh yang tidak daripada Allah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus daerah Mampang aman ya Tuhan. Daerah Mampang ya Tuhan Yesus bisa maju ya Bapak Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bawa Tuhan daerah Mampang ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Lawat ya Tuhan. Bahkan setiap ya Tuhan daripada warga-warga di sekitarnya Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa juga Tuhan Yesus untuk umat-Mu ya Bapak, umat bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Oralaya ramayana syikirala. Kami mau bawa bangsa Israel ke dalam doa kami ya Tuhan.
Tuhan, Engkau yang mampu Tuhan untuk jelikan Tuhan setiap mata batin mereka ya Bapa. Engkau yang mampu Tuhan untuk ambil kembali ya Tuhan. Engkau yang mampu ya Tuhan Yesus, berkati setiap bangsa umat pilihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa umat pilihan-Mu semakin bisa menyatakan bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Allah yang hidup ya Bapa, yang mampu menjaga setiap kami, yang mampu memberkati setiap kami, bahkan memberkati umat pilihan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Bapa, kami mau bawa Tuhan Yesus, biarlah urapan-Mu terjadi Tuhan buat umat-Mu, bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan kami akan memulai setiap ibadah kami Tuhan. Mari Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Biar lawatan Allah terjadi atas setiap ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat tangan ya Bapa, Engkau menurunkan tangan untuk memberkati setiap kami Tuhan. Tiada yang luput dari kami ya Tuhan, dari pandangan-Mu. Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau puji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja saat memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Sama-sama katakan dari awal, saat ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku. Kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang, kami mau lihat Engkau ya Bapa hari ini. Kami mau mendengarkan Engkau ya Bapa. Ku sembah, haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan dari awal lagu ini saudara, dengan iman kita mau sembah Allah kita yang hidup. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, hatiku. Kami pandang kekudusan-Mu, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya. ku pandang Kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji
sembah Dia, sembah Dia. Dia Allah yang layak disembah, sembah Dia, lebih lagi menyembahnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu saudara, ucapkan syukurmu, permohonan syukurmu, ucapkan kepada Allah yang hidup, sebab Dia mendengarkan engkau, Dia mendengarkan engkau. Apapun yang menjadi masalahmu, tumpahkan saat ini, tumpahkan saat ini. Dia mau dengar, Dia mau mendengar setiap jeritan hatimu. Dia mau dengar setiap apapun yang kamu alami ya. Saat ini biarlah Tuhan yang memberikan setiap kekuatan bagi kamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan yang sudah terjadi buat setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi ya Bapa. Berkati kami Tuhan, pakai mulut lidah kami Tuhan hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami Tuhan bagi setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan hari-hari ini boleh lambaikan tangan, katakan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan
menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Lalu firman Tuhan juga di Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Siapa yang hari-hari ini terus berharap sama Tuhan, Tuhan gak pernah biarkan jatuh sampai tergeletak. Amin. Kita akan pujian orang yang berharap Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh berharap sama Engkau ya Allah selama-lamanya. Orang yang berharap Tuhan, orang yang berharap Tuhan, dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau. Naikkan pujian dari awal, katakan orang yang berharap Tuhan. Orang yang berharap Tuhan, dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berlari tiada, berjalan tiada lelah, jalan tiada lelah. Ajarku harap kau. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan, amin, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, bila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, amin, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, yes, haleluya, sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, haleluya, tangannya, amin, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, yes Lord, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan orang yang berharap Tuhan, orang yang berharap Tuhan, dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau, ajarku harap kau Tuhan, ajarku harap kau. Sekali lagi katakan, ajarku harap kau Tuhan, ajarku harap kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ada sukacita, amin. Katakan kanan kirinya, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan.
Biar hari-hari ini kita boleh menjadi kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya, dan menjadi pemenang. Amin. Katakan, dengarlah hai umatnya. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Sebab terang Allah telah datang, terang Allah telah datang, terbit atas bumi. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Kita mau ulang dari awal, katakan, dengarlah hai umatnya. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Amin. Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Sebab terang Allah telah datang, Allah telah datang, terbit atas bumi. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Katakan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Amin. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam. Katakan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Kita mau naik pujian dari awal, biar ini boleh menjadi doa kita, biar kita boleh percaya, diyakinkan. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Amin. Janjinya bagi kita yang dikasihinya. Sebab terang Allah telah datang, terang Allah telah datang, terbit atas bumi. Bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Amin. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam. Sekali lagi katakan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Siapa yang terberkati lewat pujian-pujian kita, saudara? Seperti pujian kita bilang, jadilah kuat.
Jadi kita harus jadi orang yang kuat, kuat imannya, kuat tubuhnya saudara. Haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau Tuhan yang jadikan setiap mata pikiran kita. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita katakan dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kami siapkan hati kami Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengarkan firman-Mu ya Bapa.
Pakai hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu diurapi ya Tuhan oleh-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus juga kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa Tuhan mengaplikasikannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan.
Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Malayaki 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jumpa lagi dengan kita semua di ibadah online hari ini, di mana Tuhan telah melawat kita sepanjang hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, dengan segala macam problem, dengan segala permasalahan yang kita hadapi, bahkan dengan segala apapun yang terjadi di tengah dunia ini. Mungkin di dalam hati kita berpikir bahwa kayaknya COVID ini nggak akan bakal selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ingatlah satu janji firman Tuhan, bahwa Tuhan telah menetapkan kita dari sejak semula sebagai ciptaannya yang akan diangkat kembali ke surga sesuai janji firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita semua. Mari kita baca dari Efesus pasal 1, Efesus pasal 1 mulai ayat 2, bahkan sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut putusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang pada akhir zaman ini tidak ada satupun yang dapat memprediksi akan apa yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan telah berkata buat kita semua bahwa Allah telah menentukan kita sejak semula. Allah telah memilih kita sejak semula. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus, apapun yang terjadi pada hari-hari ini, yakinlah, perkatakanlah di dalam rohmu, aku telah ditentukannya sejak semula. Apa yang telah ditentukan Tuhan buat kita sejak semula, yaitu keselamatan, yaitu kebenaran, yaitu janji firman Tuhan yang telah Dia katakan buat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, untuk itu mari tetap percaya kepada Kristus. Tetap pegang firman Tuhan. Banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Bahkan banyak manusia ketakutan, stres. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka tidak mengerti janji Allah. Bagi kita yang mengerti janji Allah, tentu kita akan berkata kepada Tuhan, aku yakin bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Aku yakin Tuhan telah menentukan saya sejak semula sebagai ciptaannya, sebagai ciptaannya yang sempurna. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akhir-akhir ini, supaya kita dapat merenungkan hidup kita, apa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan, apa yang akan kita pertaruhkan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah yang sejati. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hanya satu. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus. Ada dua hal yang Tuhan mau tetapkan di dalam kita pada akhir-akhir ini adalah, yaitu supaya kita tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Untuk itu kita harus tetap menjaga kekudusan kita, sehingga kita bisa diluputkan dari segala apapun yang akan terjadi di tengah dunia ini. Ingat kisah daripada bangsa Israel, di saat Allah mau menumpas kerajaan Firaun, Dia berkata kepada Musa, Musa, katakanlah kepada bangsa itu, supaya besok mereka menguduskan dirinya, sebab aku akan mendatangkan tulah kepada bangsa ini. Artinya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita harus tetap kudus di akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kemenangan itu, supaya kita memperoleh jawaban doa itu. Karena firman Tuhan berkata, dalam 1 Petrus berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Bapa. Tanpa kekudusan tidak akan kita bisa melewati hari-hari ini. Karena dalam kekudusan maka kita akan menjadi seorang pemenang.
Untuk itu Bapak Ibu yang saudara yang kekasih, saya tertarik daripada ayat 4 ini. Saya baca dari beberapa versi Alkitab. Ya, saya baca dari firman Allah yang hidup, terjemahannya begini. Lama sebelum Allah menciptakan dunia, Allah memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri. Karena apa yang akan dilakukan Kristus bagi kita, Ia memutuskan untuk menjadikan kita kudus dalam pandangannya tanpa satu kesalahan pun. Kita yang berdiri di hadapannya di dalam kasih-Nya. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya katakan, tetaplah kuat. Apabila saya lihat di akhir-akhir zaman ini, banyak orang stres, banyak orang ketakutan. Itulah membuktikan mereka tidak ada pengharapan. Kalau orang yang ada dalam pengharapan, tentu mereka tidak akan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan telah menentukan kita dari semula untuk menjadi milik-Nya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagaimana lagu-lagu pujian yang telah disampaikan tadi itu, ada satu hal yang berkata, jadilah kuat. Itulah yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Jadilah kuat, karena di dalam kuat kuasanya ada kemenangan buat kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, aku percaya firman-Mu itu Engkau genapi dalam kehidupan kami. Aku percaya firman itu bekerja bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, tidak bercacat dan tidak bercela. Sehingga kami bisa melewati hari-hari ini, hari-hari yang tidak menentu ini. Namun mata kami tetap percaya, tetap memandang, hati kami, iman kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup meluputkan kami dari segala mara bahaya apapun. Karena tangan-Mu menopang kami, karena Engkau akan menuntun kami kepada satu kemenangan. Karena Engkau sudah tentukan kami dari semula menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami terus ya Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Ajarkan kami terus ya Tuhan untuk hidup dalam kebenaran itu. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekali lagi saya katakan, jadilah kuat di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Gembala, para diakan, seluruh pengerja mengucapkan selamat berulang tahun kepada segenap jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Neneng, Tata, Bu Gemrina, Yvonne, Julius, Azel, Ibu Eka, Siska, Kiel, Ibu Renta Simamora, Damar, dan Vira. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang kita terima boleh menguatkan kita hari-hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita percaya hari-hari ini gelombang kesembuhan sedang terjadi. Era Pentakosta ketika sedang terjadi. Roh Kudus sedang dicurahkan. Yang sakit boleh disembuhkan. Yang punya beban berat boleh diberikan kelegaan hari-hari ini. Kita akan naikkan pujian gelombang kesembuhan. Biarlah menjadi doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gelombang kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, lihatlah, lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa lihatlah Dia datang, lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Lihatlah Dia datang, lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa. Lihatlah Dia datang, lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan yes Lord, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Haleluya, Tuhan Yesus saja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan. Katakan Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Yes Lord. Bapak ucap syukur buat setiap kasih-Mu ya Allah. Saya percaya hari-hari ini gelombang kesembuhan terjadi. Hari-hari ini setiap umat-Mu boleh dikuatkan. Hari-hari ini setiap umat-Mu boleh bangkit. Hari ini umat-Mu Bapak boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak terima kasih Tuhan. Biar setiap firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam hati kami, sehingga kami boleh Bapak kuat dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan. Bapak kiranya Engkau Bapak yang mengurapi, memberkati setiap umat-Mu ya Allah. Dan kami siap dengan berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.
Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali.